Oke, baik. Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau jelaskan ya untuk algoritma dan pemrograman di semester 3. Jadi semester 3 ini kita memang harus peka ya terhadap teknologi dan kita mulai melek ya kesadaran bagaimana pentingnya teknologi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini saya coba untuk metode hybrid ya. Jadi kalian nanti bisa menyaksikan recording ini di YouTube ya, dan bisa menyimak dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di pertemuan 13 ini. Kalau mengacu dengan RPS, jadi ini 1 minggu sebelum kalian presentasi. Jadi besok minggu depan itu harusnya kalian sudah presentasi ya, dan setiap kelompok harus sudah siap dengan proyek yang sudah dibagi. Kebetulan kan kemarin sudah kami bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian ini saya coba paparkan RPS-nya untuk pertemuan ke-13 kita. Jadi, oke, nah ini. Jadi untuk pertemuan 13, mahasiswa mampu melakukan implementasi atau mini project ya. Jadi kalau kalian nanti di kelas sebenarnya kalian akan melanjutkan mini projectnya. Cuman karena kendala ya, ada beberapa kegiatan di luar, jadi kami upayakan tetap sesuai jadwal. Jadi kami isi secara hybrid. Nanti kalian bisa menyaksikan di YouTube ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, kemudian ini dari project tadi silahkan nanti bisa disiapkan untuk presentasi di minggu berikutnya. Nah, ini. Adapun yang kami nilai itu yang pertama adalah dari laporan. Jadi kemarin kan sudah kami sampaikan ya kalau ada nanti ada 3 bab. Jadi bab 1 latar belakang, kemudian bab 2 itu teori, kemudian bab 3 itu langsung hasil pembahasan sama kesimpulan. Jadi kesimpulan kalian tuh bagaimana? Seperti itu. Oke, ini harapan saya sudah siap ya untuk naskahnya, untuk PPT-nya, untuk demonstrasinya besok sudah siap. Oke, sekarang, nah ini penilaian akhirnya ya. Untuk project ini bobotnya sangat besar, jadi kami tulis 50% ya. Adapun itu dibagi, jadi 25% adalah untuk yang presentasi terakhir, jadi di minggu depan itu ada hasil projectnya itu 25%. Kemudian ada aktivitas partisipatif, itu dia menggunakan yang 25%. Jadi kalau kalian aktif, kemudian tanya jawab, kemudian ketika ada presentasi temannya kalian memperhatikan ya, ketika sesi tanya jawab kalian aktif itu akan mendapatkan juga poin seperti itu. Adapun kalau pasif ya berarti kalian poinnya adalah bukan nol ya, tapi akan standar seperti langsung saya tulis 70 misalkan kalau pasif ya seperti itu. Tapi kalau aktif bisa 90 atau bahkan 85 seperti itu. Oke, itu untuk FPS-nya. Sekarang kita ke pertemuan 13. Ini coba saya jelaskan ya. Untuk pertemuan 13. Nah, ini kebetulan sudah saya buka pertemuan 13. Jadi saya akan jelaskan di pendaftaran online. Oke. Ini coba saya lihat screen-nya ya, apakah masih sesuai? Oke, masih. Oke. Nah, ini kami jelaskan di sini ya. Harapannya kalian bisa menyimak. Ini saya sengaja ambil yang sedikit ya. Karena kalau yang banyak untuk codingnya itu kalian akan kesulitan. Oke. Jadi silakan menyimak untuk video ini. Tugas kalian nanti ketika habis menyimak ini adalah kami wajibkan untuk bikin video serupa. Jadi silakan kalian coding yang ada di layar ini silakan di coding ya. Kalian bisa copy, kalian bisa foto atau bagaimanapun nanti silakan dimasukkan ke Sublime-nya atau pakai Visual Studio Code juga bisa. Kemudian kalian jelaskan seperti ini. Jadi kalian buka dengan salam, kemudian ada introduction-nya juga, kemudian nanti bagaimana penjelasan di videonya. Harapannya kalian nanti bisa menjelaskan per barisnya. Jadi itu maksudnya bagaimana. Jadi jangan hanya pandai mengcopy ya atau copy paste ya, tidak. Tapi dalam coding itu kaidah yang paling utama adalah kalian bisa menjelaskan per stepnya.
Dan itu akan membuktikan dan sekaligus menjelaskan bahwa kalian tuh ngerti dengan apa yang dituliskan. Seperti Oke, ini saya jelaskan untuk coding yang sudah saya bikin ya. Ini untuk baris pertama. Ini jelas ya. Kemarin kami sudah sediakan kuis yang langsung dari Way Through School ya, yang pakai bahasa Inggris. Kalian juga sudah menjawab dengan baik ya, dapat 86, sudah bagus sekali. Walaupun kami juga menjawab bersama ya, Alhamdulillah. Nah, ini untuk baris pertama kami jelaskan. Jadi tipe HTML ini adalah menandakan bahwa sintak ini dituliskan untuk tipe HTML. Jadi pembuka HTML itu pasti diawali dengan tipe HTML. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada HTML length ID. Jadi dia menggunakan ID ya untuk pembacaan dari kodenya. Kemudian ada tag dari hit ya. Ini ada hit, ini ada hit buka sama hit tutup ya. Jadi dia headingnya seperti ini. Ini ada meta char sheet, ini bawaan kalau kalian nanti misalkan menulis HTML ya di Sublime ini akan otomatis ada sampai ke kontennya yang di bawah ini. Kemudian title ini akan nanti muncul di judul. Ini saya jelaskan ya, munculnya di judul. Nah, oke, saya buka dulu ya. Nah, saya buka ini. Nanti dia munculnya di mana? Muncul belum? Oke, sebentar, sebentar. Saya open ya. Oke, nanti dia munculnya di sini. Nah, saya open with. Nah, ini ada formulir pendaftaran pasien. Oke, dia munculnya di sini. Mana tadi? Nah, pendaftaran pasien. Nah, titel ini. Ini harusnya muncul di atas ya, tapi kok. Oke, ini untuk di atas, sorry, sorry ya. Di atas di new tab ini harusnya bukan new tab ini. Nanti munculnya di sini. Nah, sorry ketutup. Nah, munculnya di sini. Oke, sorry ketutup ini ya. Saya rapikan dulu. Nah, oke, sudah clear. Oke, jadi yang munculnya di sini untuk title ya, dia munculnya pendaftaran pasien jadi di sini. Jadi tolong yang masih belum paham atau masih belajar. Jadi untuk source code title ini saya buka di bagian sini. Nah, dia akan nanti muncul di title yang di atas ini. Jadi tab ini kan ada titelnya nih. Contoh ini ya yang di gercep ya stunting ini. Ini juga ada titlenya dan yang abu-abu ini dia Wave Icon namanya. Karena ini belum kita setting, jelas dia akan bergambar Earth ya, semacam peta bumi ya, dalam bentuk bumi lingkaran ya, bumi bulat, tapi dia gradasinya muncul. Nanti kalau kalian coding dengan baik, atau kalian bisa ganti, nanti akan bisa berubah seperti ini, seperti itu. Tapi untuk newbie atau pemula ini sudah lebih dari cukup ya, sudah bagus sekali. Nah ini bisa kalian rubah misalkan pendaftaran pasien oh ya online. Nah, kalau sudah di save, nah, habis di save kita langsung di refresh. Jadi aturan HTML itu simple. Jadi kalau kalian menerapkan perubahan dalam kodenya, kalian bisa langsung save. Kemudian harus di refresh ya di webnya. Kebetulan saya menggunakan web dari Google Chrome. Kalau kalian mau pakai Safari boleh. Misalkan yang pakai MacBook ya. Kalau mau yang pakai selain Google Chrome juga silahkan. Ada apa namanya Microsoft Edge, kemudian ada Mozilla itu silahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk di bawah ini tutup ya. Ini ada heading tutup sama heading buka. Jadi kalau heading tutup ini tidak ditulis otomatis ini akan error bagian sininya. Contoh ya saya coba hilangkan ini. Dia pasti error. Ada tanda serunya. Nah, itu merah ya. Seperti itu. Jadi silahkan bisa disesuaikan lagi. Harus ada heading pembuka sama heading penutup. Jadi kenapa mata kuliah ini harusnya kalian sebelum UTS ya, ini kan memang sudah diajarkan ya untuk dari flowchartnya. Jadi flowchart itu sudah menggambarkan dari mana alur dari program. Jadi yang namanya ada pembuka, ini kan pembuka nih.
itu harus ada penutupnya, kode penutup. Jadi ada hit buka sama hit tutup di bawahnya. Kemudian untuk title ini bisa kalian sesuaikan. Oke. Kemudian kita masuk ke yang baris 9, ini ada body ya. Ini body itu menggambarkan isi atau konten isi ya daripada si codingan itu sendiri. Ini different kelasnya ada container, kemudian H1 ya, heading 1 ini menggambarkan dia itu akan dituliskan besar. Ini kodenya ya. Kemudian kalau ini misalkan Pak ini eh terlalu rapat sama nama lengkap, oke, kita bisa tambahkan BR misalkan seperti itu. R. Nah, mau lebih ke bawah lagi tambahkan BR. Kalian 2 BR ya. Kalau sudah di save, kemudian di reload. Nah, dia akan lebih ke bawah lagi. Oke. Kemudian di bawah ini ada form action. Jadi kalau dia sintaknya form, dia otomatis akan membentuk suatu formulir yang dalam bentuk digital ya. Jadi ada action, kemudian method post berarti bisa diisi, kemudian kelasnya dia pakai registration form seperti itu. Kemudian di sini ada div kelasnya lagi, dia membuat untuk form group. Jadi grupnya nanti disatukan ini. Ada nama lengkap sama input. Nah, div-nya ada di sini ya. Jadi dikasih div ya, div pembuka sama div penutup di bawah. Kemudian misalkan ini nama lengkap ya, ini saya tambah misalkan nama lengkap ya seperti Anda. Nah, dan titik dua. Nanti setelah itu bisa disimpan lalu di reload ya di sini. Tadi akan berubah. Oke. Kemudian untuk baris yang ke-18 ini ada input tipe, dia menggunakan teks ya. Jadi kemarin sudah kami jelaskan, input tipe itu macam-macam. Ada yang teks, ada yang dia menggunakan number, ada yang dia menggunakan integer, ada yang menggunakan string, ada yang menggunakan password, ada yang menggunakan date. Misalkan yang di bawah kan pakai date ya. Kalau dia menggunakan tipe data teks, ini contoh teks ya, ini saya tandai, berarti dia bisa dimasukkan di sini. Nah, dia bisa muncul di sini. Ini tipe data teks. Tapi kalau dia tipe datanya misalnya kita ganti password, misalnya kita ganti ya password. Nah, ini ada suggest. Dan kita save, maka dia otomatis akan berbentuk password. Nah, juga kayak seperti ini. Itu untuk tipe data. Jadi harus sudah tahu ya. Kemudian ini kami kembalikan pakai yang teks tadi, karena dia ini kan untuk diisi ya. Kemudian ada name, ada required placeholder, masukkan nama lengkap Anda. Ini adalah perintah yang nanti akan muncul di kotaknya. Sekarang saya ganti ya, ayo tulis nama Anda gitu. Ayo tuliskan nama lengkap Anda. Oke, ini coba ya. Jangan lupa disimpan habis diganti. Kemudian Anda bisa reload di sini. Nah, di sini dia akan berubah di sini. Itu ya. Kemudian untuk yang baris berikutnya ini 19 ya, ini div tutup ya. Jadi ada div buka, ada div tutup. Kalau div tutup ini tidak diberikan, otomatis nama lengkap ini tidak akan terbaca karena dia hanya terbaca di pembuka saja. Tidak ada di penutupnya. Kemudian ada div class, ini juga ada tanggal lahir, kemudian ada date, kemudian ada name, ada required ya. Dia wajib diisi kalau ada seperti ini. Nah, karena dia tipe datanya berupa date, nah ini kan ada date ya, maka dia akan berupa tanggal seperti ini. Contoh nama lengkap ini saya ganti date ya, dia pasti akan seperti yang di bawah. Nah, seperti itu. Ya, dia pasti akan mengikuti seperti. Oke, ada juga date time lokal nih, saya coba ya. Oke, dia akan jadi seperti apa? Nah, dia akan lebih muncul lagi ada jamnya ya. Jadi habis mengisi tanggal, kemudian bulan sama tahun nanti ada jamnya dia terdaftar di jam berapa. Ini kami kembalikan ke teks. Oke,
Kemudian untuk tanggal lahir ya, kita clear di dari baris 21 sampai 24 ini menjelaskan semuanya tentang tanggal lahir. Kemudian di baris 26 ini kan ada div buka lagi nih, dia ada jenis kelamin. Nah, dia menggunakan option value. Nah, ini perhatikan ya, kalau dia lebih dari satu, dia harus menggunakan value. Tapi kalau yang di atas ini kan dia cuma satu ya, jadi dia boleh menggunakan input. Oke, jadi option, jadi ada pilihan laki-laki dan perempuan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada pilihan ya. Nah, seperti ini. Kemarin ini keluar ini di kuis yang kita masukkan ya di Waitlist School yang bahasa Inggris itu ini kemarin keluar dan kira-kira sintaksnya seperti ini. Kemudian ini ada alamat. Nah, di sini ada label full address. Jadi kalau bahasa coding ini memang sangat dekat sekali dengan bahasa Inggris. Jadi saya sangat menyarankan Anda atau saudara atau mahasiswa itu memang harus mulai menyukai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kalian nol ataupun misalkan kurang, itu pasti codingnya akan kesulitan. Tapi kalau bahasa Inggris kalian, saya tidak bilang pinter ya, lumayan atau kalian itu menengah ke atas lah bahasa Inggrisnya itu kalian akan mudah untuk ngodingnya karena rata-rata kode dalam bahasa pemrograman itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian kita ke bagian di alamat. Nah, di sini form group ya sama seperti di atas. Jadi kalau dia bikin form group berarti dia akan ditata secara rapi. Kemudian di sini ada label for address atau halamat ya. Kemudian dia bikin teks area. Kemarin kan keluar tuh untuk masukkan teks yang besar itu pakai apa? Teks area kan ya. Nah, ini kalau ini pakai input ini tipe. Nah, teks area dia yang dia masukkan adalah menggunakan rows 4. Jadi panjangnya ke bawah itu 4. Jadi kenapa ini kok panjang sekali? Ini saya coba misalkan rows-nya ada 8 ya, saya kalikan misalkan ya. Ini pasti akan lebih panjang. Nah, seperti itu. Oke, itu ya maksudnya rows ya. Jadi rows itu kayak dimensinya. Jadi semakin tinggi rows yang kita tulis itu dimensinya semakin ke bawah semakin lebar. Kemudian ada required placeholder, masukkan alamat Anda. Ini nanti muncul di sini ya. Nah, di sini ada semacam teks gradasi ya. Nanti ini menjelaskan masukkan alamat Anda. Oke, ini misalkan saya ganti, silakan tulis alamat lengkap itu ya. Silakan tuliskan alamat saudara. Oke, jangan lupa di save. Kemudian kalian reload seperti. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian ini ada nomor telepon ya. Ini nomor telepon. Ini menggunakan input tipe tel. Ini kayak number tel ya. Jadi dia akan otomatis menuliskan angka. Nih kayak gini. Nah, dia tapi bisa juga ya. Dia menggunakan huruf. Nah, ini nggak boleh nih. Kita ganti aja ini. Ini kita ganti menggunakan number aja. Ah, jangan lupa di save. Kemudian ini di reload ya. Maka dia otomatis akan menampilkan. Nah, jadi kalau dituliskan huruf dia nggak mau nih. ABC ini nggak mau dia. Tapi kalau nomor dia mau. Satu, bla bla bla. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini untuk yang nomor telepon kita harus menggunakan number. Seperti itu. ID-nya dia menggunakan phone. Kemudian name-nya pakai phone. Sesuai dengan label yang di atas. Jadi name ini harus sama ya. Label phone ini turun ke sini. Ini juga turun ke sini. Jadi jangan sampai di otak-atik bagian ini. Kemudian ini ada required placeholder-nya, ada perintahnya ya, dia masukkan nomor telepon Anda. Oke. Kemudian yang terakhirnya ada tombol button ya. Kalau yang lain kan dia label, text area, input type dan sebagainya. Kalau ini button berarti dia jelas akan menampilkan tombol seperti ini. Bisa diklik artinya. Contoh kita tambah lagi buttonnya. Button cancel misalkan cancel. Tadi akan muncul. Oke. Nah, seperti itu. Tambah ya. Oke.
Itu untuk dari sintak yang kami munculkan dan jelaskan ya. Jadi silakan kalian bisa menuliskan ulang. Silahkan ditulis ulang. Kemudian kalau sudah dituliskan ulang, kalian wajib melakukan recording seperti yang kami munculkan. Jadi kalian harus merecord ya. Recordnya bagaimana itu silakan nanti bisa menggunakan Zoom. Ini saya kebetulan pakai Zoom ini. Tapi kalau yang kemarin-kemarin saya coba menggunakan OBS dan itu enak, lebih enak. Tapi kalau kalian masih baru mulai itu silakan bisa menggunakan Zoom. Caranya gimana? Caranya gampang. Jadi kalian tinggal buka Zoom, kemudian record start meeting dulu seperti biasa ya. Kalau Zoom itu satu orang dia unlimited, beda kalau ada anggota misalkan dua, tiga ataupun orang yang banyak ya, dia akan limit ke 40 menit. Tapi kalau Zoom itu hanya satu orang, dia bisa berjam-jam di dalam Zoom-nya itu. Nah, itu silakan kalian bisa recording, ada tombol record kok kalau di Zoom. Kemudian kalian bisa nampil seperti ini, tinggal share screen ya. Kalian bisa jelaskan seperti kami menjelaskan ya. Jadi harapan saya kalian tidak hanya pinter ngopi, ngopi paste atau pakai AI dan sebagainya tidak, tapi kalian ngerti maksud dari codingnya itu seperti apa. Jadi kalian bisa lah lebih menyukai mata kuliah coding nantinya seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah kalian bisa stop recordingnya, kemudian nanti dia akan muncul semacam tombol untuk download ya, download nanti dia akan otomatis simpen di library kalian atau di bagian file explore kalian yang di sini. Oke, jadi silakan nanti diklik klik end meeting ya, nanti dia akan stop sendiri. Kemudian kalian ketika sudah exit ya dari Zoom-nya itu akan ke save otomatis di dalam laptop kalian. Itu gampang. Nanti kalau sudah dapat videonya, kan bisa upload di YouTube pribadi masing-masing. Nanti linknya silahkan kirim ke saya, nanti akan saya cek apakah kalian sudah mengumpulkan atau belum. Ya, seperti itu. Untuk deadline-nya, ini karena memang kuliahnya harusnya dalam 1 hari, saya bikin deadline yang lebih panjang lagi. Silahkan bisa dikumpulkan maksimal besok jam 8 pagi. Jadi silahkan habis acara, mau dikerjakan silahkan atau malamnya silahkan. Tapi prinsip jam 8 pagi besok adalah maksimal. Lebih dari itu silahkan tidak kami akui nilainya. Jadi yang mengirimkan on time atau lebih awal dia yang kami akui. Seperti itu. Oke, itu ya untuk hari ini. Nah, ini ada tombol save ini. Kalau saya bisa klik stop share, dia akan save otomatis ya. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini. Nanti kalian bisa belajar nulis ini ya. Nanti kalau sudah pro, kalian expert bisa bikin yang di bawahnya ini. Oke, bisa bikin halaman yang sebelahnya. Tapi memang butuh proses yang lebih panjang. Ini kan baru-baru gampang nih, masih tampilan polos, putih-putih, kemudian kotaknya juga tajam sekali. Tapi kalau kalian sudah menggunakan JavaScript, nanti untuk ngeditnya itu akan lebih kelihatan premium ya, lebih keren seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Nanti bisa disaksikan di YouTube saya ya, walaupun subscribernya sedikit. Saya tidak terlalu senang konten ya. Cuman ini kan buat pembelajaran, jadi harapan saya kalian bisa bikin, bisa pengalaman mengunggah juga. Kemudian barangkali ada yang tertarik di dunia YouTuber itu bagus karena menjadi salah satu pundi-pundi yang bisa kalian dapatkan ya. Oke, terima kasih banyak. Lebih kurangnya mohon maaf. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.